Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu, selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara sekali lagi dari firman Tuhan untuk kami secara pribadi. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami kebenaran, sehingga biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran kami berani memutuskan untuk taat kepada Tuhan dalam kelakuan tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Saya akan baca ayat 9, ayat 10 dan juga ayat 11 untuk kita. Filipi pasal pertama ayat 9, 10 dan ayat 11. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, mari kita kembali ke ayat yang ke-9. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu, bahwa kasih itu hanya akan mengalami kondisi makin melimpah pada saat saudara dan saya memiliki pengetahuan yang benar dan juga memiliki segala macam pengertian pada konteks kebenaran. Karena begini Pak, Ibu, kasih itu Alkitab bilang, nanti di hari-hari terakhir, kasih orang itu akan mengalami keadaan semakin menipis. Orang akan lebih condong terfokus kepada mengasihi diri sendiri dan tidak lagi peduli terhadap orang lain. Secara di ayat 9 kita menemukan Alkitab mengajar bahwa kasih hanya akan mengalami keadaan semakin melimpah apabila saudara dan saya memiliki pengetahuan yang benar dan saudara dan saya pun memiliki segala macam pengertian yang benar. Berarti ini yang Alkitab ajar. Kunci dari kehidupan kasih yang berkekuatan ada pada pemilikan pengetahuan dan pengertian yang benar. Nah, mari sebelum kita bicara lebih jauh, mari kita lihat dulu definisi kasih yang Alkitab ajarkan kepada kita pada ayat yang ke-9. Kata kasih di situ, Bapak Ibu, pada ayat 9 itu menggunakan kata agape atau juga menggunakan kata agapao. Sekarang pertanyaannya, apakah kasih? Kasih adalah begini, Bapak Ibu, goodwill, kehendak baik. Adanya kehendak baik di dalam kita lah yang pada akhirnya secara natural memotivasi saudara dan saya untuk mengerjakan hal-hal yang baik, perbuatan baik dalam hidupnya kita. Pengertian yang pertama, goodwill. Pengertian yang kedua, kasih atau agape atau agapao, ternyata itu dikaitkan dengan pengertian yang kedua adalah amal. Berarti kan ini yang Alkitab ajarkan kepada kita dari sejak awal. Ketika orang mengekspresikan kasih dalam hidup mereka, sebenarnya mereka sedang melakukan sebuah tindakan beramal.
Dalam proses saudara dan saya mengekspresikan kasih buat orang lain, dan pemahaman kita telah menyetujui bahwa kasih sama dengan amal, saudara dan saya akan sangat tertolong pada pemahaman lanjutan, yaitu bahwa begini, kalau kita mengasihi orang lain, dan kemudian kalau orang tidak membalas kasih kita, maka kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan take it personal, kita tidak akan tersinggung, kita tidak akan marah, karena waktu kita menyatakan kasih kepada orang lain dan orang lain tidak membalas perbuatan kasihnya kita. Sebab dari awal kita sudah tahu bahwa kasih atau agape atau agapao bukan hanya ternyata berkaitan dengan goodwill, tetapi juga berkaitan dengan sebuah tindakan beramal. Karena kita memiliki kelimpahan di dalam kita, makanya kita memutuskan untuk melepaskan sebuah perbuatan baik yang terfokus kepada kita beramal. Nah, masalah dari kebanyakan orang percaya adalah begini kan Pak, Ibu. Kita waktu menyatakan kasih, kita sangat berkeinginan supaya orang harus membalas perbuatan kasih yang sama kepada kita. Padahal dalam realita hidup tiap-tiap hari, saudara dan saya harus mengerti sedalam-dalamnya bahwa pengetahuan masing-masing orang itu berbeda. Pengertian masing-masing orang terhadap kebenaran itu berbeda. Makanya mengapa semakin orang memiliki pengetahuan benar, pengertian benar di dalam kehidupan mereka, maka kasih di dalam mereka akan melimpah. Sehingga yang tadi saya bilang, saudara dan saya sudah nggak terkuasai dengan hard feeling gitu. Nah, prosesnya kan sederhana, no hard feeling. Menyatakan kasih ternyata orang nggak balas buat kita nggak apa-apa juga. Karena semua tindakan beramal adalah sebuah tindakan yang tidak pernah berakhir dengan upaya menuntut balasan. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian lanjutannya. Apakah kasih? Kasih adalah begini, agape atau agapao adalah welcoming people. Undang orang datang mendekat. Prinsipnya sederhana. Kasih mengajarkan saudara dan saya untuk hidup pada kualitas inklusivitas, dan kita akan menjadi orang-orang yang menolak eksklusivitas. Ketika orang hidup dalam kasih, seharusnya mereka memiliki tangan yang cukup panjang untuk menerima siapa saja, merangkul siapa saja, mengundang siapa saja datang mendekat, lalu masuk dalam hubungan bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika orang tidak memiliki kasih dalam hidup mereka, biasanya yang terjadi adalah kita akan bermain level, Pak, Ibu. Kita akan lebih suka dengan kelompok eksklusif. Kita akan menjadi orang-orang yang membatasi diri terhadap kehadiran orang-orang lain dalam kehidupan kita. Kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang maunya hanya dengan orang-orang yang kita suka. Sedangkan dengan orang-orang yang kita nggak suka, kita nggak cocok, apa yang kemudian terjadi? Kita bangun benteng begitu rupa, sehingga kita menjadi eksklusif, dan orang lain tersingkirkan dari lingkup hubungan bersama dengan kita. Saudara harus paham bahwa waktu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya, Alkitab mengajarkan bahwa He welcoming us. Dia mengundang kita untuk datang mendekat. Dia menerima kita tanpa syarat. Dia tidak menjadi eksklusif hanya ada di sorga. Tapi ini yang Alkitab bilang, Dia memutuskan untuk datang mengerjakan Dia punya karya, supaya semua orang termasuk saudara dan saya punya potensi yang sama untuk masuk dalam hubungan yang karib bersama dengan Tuhan. Nah, ini inklusivitas. Makanya semua orang yang hidup dalam kasih adalah orang-orang yang sudah tidak lagi terbiasa hidup dalam eksklusivitas. Amin. Nah, berikutnya pengertian kasih atau agapao adalah entertaining others. Menjamu orang lain. Semua kita tahu bahwa prinsip menjamu itu sederhana, Pak, Ibu. Satu, kita akan terfokus untuk memberikan yang terbaik dari kita, supaya waktu kita jamu orang, siapapun yang kita jamu, itu akan bahagia, senang, menikmati jamuannya kita. Dua, pada waktu saudara dan saya entertaining orang atau menjamu orang, kita akan memastikan bahwa yang repot bukan orang tersebut, yang repot adalah kita.
Semua kita tahu Pak Ibu, orang-orang yang mengadakan jamuan makan malam atau jamuan apa saja, you name it, biasanya adalah orang-orang yang berani repot untuk semua orang yang nantinya akan datang dan menikmati jamuan yang mereka tawarkan. Berarti ini yang Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa waktu saudara dan saya berkata bahwa saya memiliki kasih dan saya hidup dalam kasih, saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang satu Pak Ibu, berani mengeluarkan yang terbaik dari dalam kehidupan kita untuk menjamu orang lain, dan sejatinya ini pula yang harus terjadi pada kita. Kita akan lebih berani repot untuk menjamu orang lain. Kebanyakan orang inginnya adalah begini Pak Ibu, saya harus dapat yang terbaik dan saya nggak mau repot dalam kehidupan. Padahal kekuatan dari berita kasih adalah saudara dan saya justru harus lebih terfokus kepada orang lain, kasih yang terbaik kepada orang lain, dan beranilah repot untuk orang lain. So kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya saudara dan saya sedang hidup di dalam kasih itu sendiri. Amin. Nah, yang terakhir, apakah kasih? Kasih atau agape atau agapao itu artinya adalah begini, to love dearly. Artinya mengasihi dengan tingkatannya Pak Ibu, bukan mengasihi dalam kedangkalan, tetapi mengasihi itu dengan sangat, pada tingkat yang paling tinggi. Agape tidak pernah menyinggung tentang kedangkalan ekspresi kasih. Agape menitik beratkan bahwa kasih itu harus diekspresikan dengan sangat. Makanya, coba saudara perhatikan, kasih berkaitan erat dengan goodwill yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik keluar dari kita. Kasih berkaitan dengan amal, kasih berkaitan dengan inklusivitas, kasih berkaitan dengan menjamu orang, kasih yang terbaik, dan berani repot buat orang lain. Kekuatan kasih inilah yang membuat saudara dan saya tidak mengekspresikan sayangnya kita dalam kedangkalan. Saya ulang, kekuatan kasih yang bekerja di dalam kita seharusnya membuat saudara dan saya bermain pada level di atas, sehingga kekuatan kasih yang bekerja di dalam diri kita harusnya secara natural menjamah kehidupan orang lain. Tapi kan ini realita yang terjadi Pak Ibu. Di hari-hari terakhir, lebih banyak orang terfokus kepada diri sendiri. Kasih seorang akan yang lain akan menjadi hambar. Saya ulang, kita akan lebih terfokus kepada diri sendiri, tentang orang lain EGP, emang gue pikirin gitu. Tentang bagaimana orang lain hidup, terserah orang. Yang penting tentang saya. Nah, Alkitab telah memberitahukan kepada kita mengenai realita dari kehidupan manusia pada zaman-zaman terakhir. Makanya di ayat yang ke-9 dari Filipi pasal pertama yang tadi kita baca, Alkitab menulis, dan inilah doaku, bahasa Inggris bilang that, bahwa kasihmu itu makin melimpah. Sekalipun kita paham bahwa di hari-hari terakhir kasih seorang akan yang lain itu akan mengalami kedangkalan, tetapi rupa-rupanya Alkitab bilang ada potensi untuk membuat kasih dalam saudara dan saya punya kehidupan itu mengalami keadaan melimpah. Kita tidak akan kekurangan kasih. Kita tidak akan terfokus kepada diri sendiri Pak Ibu dalam kaitannya dengan kasih. Karena saudara dan saya memiliki kelimpahan kasih, makanya saudara dan saya akan punya potensi hebat untuk pada akhirnya mengekspresikan kekuatan kasih kepada orang lain. Nah, mari kita lihat dulu apa arti dari kata melimpah. Dalam bahasa Yunani, kata melimpah itu menggunakan kata periseo. Periseo atau melimpah itu arti yang pertama adalah begini, Bapak Ibu, berlimpah dan tetap ada. Kalau berlimpah dan tetap ada, berarti dengan jelas ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, bahwa kasih di dalam diri kita itu tidak akan mengalami pengurangan. Sudah pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, kata periseo itu digambarkan dengan istilah begini, Bapak Ibu. Kuncup, bunga yang kuncup, mengalami peningkatan. Lama-lama dia akan terbuka, sampai mekar sepenuhnya. Nah, itu periseo.
Orang ketika hidup di dalam kasih, Alkitab bilang, saudara dan saya punya potensi untuk mengalami kasih yang terus-menerus meningkat di dalam kita. Pengertian yang ketiga, apakah melimpah atau periseo? Nah, menariknya, pengertian yang ketiga bilang begini, melebihi ukuran standar. Jadi kan Alkitab bilang begini, ketika kebanyakan orang kasih dalam diri mereka tambah lama tambah surut, maka kasih di dalam kehidupan saudara dan saya tambah lama tidak akan tambah surut, Pak Ibu. Tambah lama Alkitab bilang gini, akan mengalami peningkatan, akan berlimpah, akan tetap ada, bahkan kasih di dalam diri kita akan melebihi ukuran standar. Makanya menggunakan kata melimpah. Kalau bermain hanya pada ukuran standar, maka tidak pernah akan ada kata melimpah. Nah, kasih model ini hanya akan bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya apabila ayat 9 Alkitab bilang, saudara dan saya memiliki pengetahuan akan kebenaran dan saudara dan saya pun memiliki segala macam pengertian di dalam kebenaran. Ulang dari awal. Semua orang di hari terakhir akan mengalami degradasi kasih. Hal penting apa, atau lebih tepatnya, hal inti apa yang saudara dan saya harus putuskan untuk mengejarnya, hidup di dalamnya, mencarinya dengan sungguh-sungguh. Alkitab bilang, saudara dan saya harus mencari, mendesak diri sendiri untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran dan memiliki segala macam pengertian akan kebenaran. Sebab dua hal ini, pengetahuan dan pengertianlah yang akan membuat kasih di dalam diri saudara dan saya mengalami keadaan melimpah. Tanpa pengetahuan akan kebenaran, tanpa pengertian akan kebenaran, saudara dan saya lihat saja, lama-lama yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan mengalami menyusutnya, menurunnya, hilangnya kekuatan kasih seorang akan yang lain. Kehilangan kekuatan kasih suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, demikian sebaliknya, teman antar teman, saudara antar saudara, orang-orang dalam lingkup pelayanan. Kita akan mengalami degradasi kasih selama, Pak Ibu, selama saudara dan saya tidak mengejar pengetahuan akan kebenaran dan juga segala macam pengertian akan kebenaran. Jadi kan sekarang ini yang Alkitab ajar. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang bukan hanya melimpah di dalam kasih, tetapi kita mengekspresikan kasih di atas standar normal, orang mengasihi, maka saudara dan saya harus bayar harga mahal dengan cara begini. Kejarlah pengetahuan benar dan kejarlah segala macam pengertian di dalam kebenaran. Amin. Baru dengan cara itu tuh, kasih akan melimpah di dalam kita. Mari kita jujur dulu, Pak Ibu. Ada banyak orang yang sudah menikah. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun, atau lebih dari 25 tahun. Coba cermati. Terbanyak hari ini, orang berkata, sudah tidak ada lagi kasih di dalam diri saya terhadap istri saya. Sudah tidak ada lagi kasih di dalam diri saya terhadap suami saya. Karena persoalan yang datang bertubi-tubi, salah atau beda pendapat seorang akan yang lain, proses-proses berat yang kita hadapi bersama, pertengkaran, ketidaksetujuan, apalagi you name it, isu di dalam keluarga yang terjadi berkali-kali, kata-kata tidak menyenangkan, kata-kata yang menyakiti, sehingga pada akhirnya bisa membuat istri pahit, suami pahit, anak-anak pahit. Maka di dalam rumah kasih akan tambah lama berkurang dan berkurang dan berkurang, sehingga yang kemudian menjadi bahasa yang terjadi di dalam hubungan seorang akan yang lain adalah begini, bahasa yang saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling merendahkan, tidak ada penghormatan seorang akan yang lain.
Kalau hal ini terjadi di dalam rumahnya kita, seorang akan yang lain sudah mengalami degradasi kasih di dalam diri. Nah, ini yang Alkitab bilang, berarti saudara dan saya punya masalah dasar adalah kita kurang pengetahuan akan kebenaran dan kita pun kurang segala macam pengertian di dalam kebenaran. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, kalau ada hal utama, inti, yang harus saudara dan saya kejar hari-hari terakhir ini pada realita, kasih dalam diri manusia semakin surut, semakin hambar. Pada titik ini saudara dan saya harus fight for our life. Kita harus berjuang untuk hidupnya kita. Kita harus berjuang untuk hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya. Bagaimana cara kita berjuang supaya kasih dalam diri kita jangan menyurut, jangan sampai pada akhirnya hilang sama sekali. Saudara dan saya harus berani berjuang untuk mendapatkan pengetahuan akan kebenaran dan dikuasai dengan segala macam pengertian akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu, sayangilah suami saudara, sayangilah istri saudara, sayangilah keluarga saudara, pertahankan keluarga yang saudara punya. Jangan biarkan degradasi kasih di dalam kita pada akhirnya membuat keluarga yang kita hidup di dalamnya mengalami keretakan lalu kemudian hancur, lebur, rusak begitu saja. Ingat ini baik. Keluarga adalah mandat ilahi bagi kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan dan juga sebagai orang-orang yang percaya betul atas pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dan saya tidak boleh menjadi orang-orang yang pesimis terhadap kekuatan kasih dalam hubungan, terhadap kekuatan kasih dalam keluarga kita. Apa yang kemudian saudara dan saya harus fight for adalah kejar pengetahuan kebenaran, kejar segala macam pengertian akan kebenaran, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan membangun kehidupan kita di atas landasan yang benar, yang akan pada akhirnya membuat kasih di dalam kita yang mungkin saja hari ini telah mengalami degradasi, akan mengalami realita kelimpahan. Kasih di dalam diri kita akan, Alkitab bilang apa tadi? Mengalami peningkatan, akan berlimpah dan tetap ada. Kasih di dalam diri kita akan melebihi ukuran standar. Kalau orang bilang, udah nggak ada kasih di dalam saya, udah nggak bisa komunikasi lagi, kasih nggak ada. Siapa bilang? Alkitab sudah ajar, kejar pengetahuan benar, kejar pengertian benar, sebab kasih itu akan mengalami keadaan increase. Kasih itu akan mengalami keadaan ditingkatkan, dimunculkan kembali, sampai melimpah-limpah, tetap ada pada kondisi melebihi standar normal. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Sebab ini penting untuk saudara dan saya punya. Pengetahuan kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata epignosis. Apakah epignosis? Epignosis itu artinya adalah begini, pengetahuan benar yang ditemukan dan dipahami. Bagaimana kita bisa bertemu dengan pengetahuan benar? Tentu saja Tuhan di dalam kekuatan kasih karunia-Nya akan menyingkapkan rahasia pengetahuan benar buat kita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memahami rahasia dari pengetahuan Tuhan dalam hidup kita? Roh Kudus ada, Pak, Ibu. Roh Kudus akan mengajar kita, menolong kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya bukan hanya tahu tentang kebenaran, tetapi memahami kebenaran. Nah, ini epignosis. Ini adalah pengetahuan. Ini dasar yang saudara dan saya harus punya. Sebab begini, Pak, Ibu. Banyak orang bisa bicara tentang kasih, bisa. Atau lebih tepatnya, banyak orang bisa berkhotbah tentang kasih, bisa. Tetapi apakah banyak orang di dalam ketaatan hidup mengekspresikan kasih? Belum tentu. Sebab begini, tahu saja tanpa memahami, tidak akan pernah ada langkah lanjutan, yaitu ketaatan.
Saudara dan saya tahu saja tentang teori kasih, tetapi kalau pengetahuan itu tidak disingkapkan begitu rupa oleh Tuhan kepada kita, maka saudara dan saya tidak mungkin akan memahami kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau saudara dan saya tidak paham mengenai kebenaran tentang kasih, contohnya yang Tuhan ajar kepada kita, percayalah, saudara dan saya akan selalu mengalami kesulitan untuk mengekspresikan kasih dalam kehidupan. Bapak Ibu, berapa banyak orang tahu tentang kasih, tapi kalau ditanya, capek nggak sih hadapi suami yang berkelakuan tidak masuk akal? Sejatinya secara manusia kita akan bilang capek. Atau capek nggak sih suami-suami menghadapi kelakuan istri-istri di rumah yang tidak masuk akal? Capek Pak Ibu. Capek nggak berhadapan dengan anak-anak atau orang tua atau menantu atau mertua atau saudara atau rekan kerja atau teman-teman dalam komunitas atau teman-teman dalam pelayanan yang kelakuannya nggak masuk di akalnya kita? Capek nggak berhadapan dengan mereka? Pak, Ibu, secara manusia jelas kita semua akan berkata capek. Siapa yang nggak capek ada dalam hubungan dengan orang-orang yang menyebalkan? Tetapi ini yang Alkitab ajar. Kejarlah pengetahuan akan kebenaran sampai saudara dan saya paham tentang kebenaran itu sendiri. Sebab semakin kita paham akan kebenaran, saudara dan saya akan secara natural berani memutuskan untuk taat kepada kebenaran yang kita pahami. Itulah yang membuat secara natural pula kasih itu akan mengalami peningkatan di dalam kita. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang Alkitab bilang ini, mengalami kelimpahan kasih. Kasih yang bekerja di dalam kita itu akan bekerja melebihi ukuran standar, sangat berlimpah dan akan tetap ada. Dengan kata lain, semenjengkelkan-menjengkelkannya orang itu, you name it Pak Ibu, saudara dan saya akan tetap memiliki kemampuan untuk mengasihi orang-orang tersebut. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan akan kebenaran, tapi kita juga memahami kebenaran, sehingga pada akhirnya secara natural kita taat kepada kebenaran. Kasihilah seorang akan yang lain, Alkitab ajar. Pemahaman kita akan statement itulah yang akan membuat saudara dan saya berani taat. Pada keputusan itulah saudara dan saya akan melihat kalau boleh saya menggunakan kalimat ini Pak Ibu, hal spektakuler Tuhan akan kerjakan di dalam kita. Dia akan membuat cinta atau kasih di dalam diri kita mengalami keadaan increase. Coba, saya kasih contoh Pak Ibu. Saudara bisa buka dengan saya dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Alkitab bilang begini, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Coba saudara perhatikan dulu ayat 12. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bilang begini, and may the Lord God make your love increase and overflow. Cuma Tuhan yang bisa punya kemampuan membuat cinta atau kasih dalam diri saudara dan saya mengalami keadaan increase and overflow. Amin. Makanya kenapa orang harus kejar pengetahuan akan kebenaran. Sampai waktu kita mempelajari kebenaran, kita paham dengan kebenaran. Pemahaman kita akan kebenaranlah yang secara natural menggiring kita kepada ketaatan. Ketaatan akan kebenaran membuat Tuhan sangat leluasa untuk make your love increase and overflow. Membuat kasih di dalam saudara dan saya mengalami peningkatan, mengalami keadaan berlimpah di atas, di luar ukuran standar, dan kasih yang bekerja dalam diri kita secara berlimpah itu akan tetap ada. Kalau secara yang lain mengalami degradasi kasih dalam hidup mereka, saudara dan saya tidak akan mengalami degradasi kasih. Karena kita hebat? Bukan. Karena ada pengetahuan akan kebenaran di dalam diri kita yang Tuhan telah tolong kita untuk memahaminya. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan mudah hidup di dalam mengasihi seorang akan yang lain. Amin. Itu pengetahuan. Nah sekarang mari kita lihat arti dari kata pengertian. Pengertian dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata aistesis. Apakah aistesis? Aistesis atau pengertian itu artinya adalah begini.
persepsi, kearifan, penilaian, kecerdasan, ketajaman moral dalam hal-hal yang etis. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau saudara mau kejar sesuatu dalam hidup, kejarlah pengetahuan akan kebenaran yang bersumber dari firman Allah, tapi kejarlah juga pengertian akan kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Ulang, apakah pengertian? Persepsi. Saudara dan saya harus berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan begitu rupa, supaya terbangun persepsi benar di dalam saudara dan saya. Cara kita menilai segala sesuatu akan berbeda. Kedua, kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang lebih arif, lebih bijaksana. Lalu kemudian, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang lebih cerdas. Cerdas dalam kekuatan objektif. Dan saudara dan saya pun akan dikenal sebagai orang-orang yang moralitasnya tajam. Untuk menentukan ini etis dan ini nggak etis. Etisnya adalah kasihi istri, etisnya adalah hormati suami, etisnya adalah bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anak, supaya jangan tawar hatinya mereka. Nah, itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang punya pengetahuan dan pengertian itu inti, supaya pada akhirnya kasih dalam diri saudara dan saya akan mengalami kelimpahan. Sebab begini Pak Ibu, kalau saudara dan saya sudah memiliki pengertian dan juga pengetahuan akan kebenaran, ternyata begini, kasih dalam diri kita akan melimpah. Sudah? Kenapa itu terjadi? Sebab di ayat 10 Alkitab bilang, siapapun punya pengertian dan pengetahuan akan kebenaran di dalam diri mereka, yang terjadi adalah kamu dapat memilih apa yang baik. Ingat loh, persepsi itu menentukan pilihan. Persepsi salah, pilihan salah. Persepsi benar, pilihan benar. Makanya tadi kenapa ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saudara dan saya harus kejar pengetahuan akan kebenaran sampai kita paham. Lalu, saudara dan saya harus membangun persepsi benar dalam diri kita. Sehingga pada waktu kita menilai segala sesuatu, penilaian kita benar. Penilaian kita objektif. Kita menjadi orang-orang yang jauh lebih bijaksana. Kita juga menjadi orang-orang yang cerdas dalam realita objektif. Lalu mari saya ulang, ketajaman moralnya kita itu bicara kuat sekali, sehingga kita akan tahu mana etis, mana nggak etis. Makanya ayat 10 bilang, kalau kamu punya pengetahuan yang benar, punya pengertian yang benar, Alkitab bilang ini, kamu akan dapat memilih apa yang baik. Nah, kata memilih di situ, Bapak Ibu, memilih, Alkitab bahasa Yunani bilang dokimaso. Dokimaso, kamu dapat memilih apa yang baik, itu artinya ini, kamu akan bisa menguji yang baik yang mana. Kamu akan bisa membuktikan yang baik yang mana. Lalu, kamu akan bisa menyetujui yang baik yang mana. Coba perhatikan Pak Ibu, ketika orang tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran dan ketika orang tidak memiliki pengertian akan kebenaran, yang terjadi adalah untuk menguji sesuatu itu benar atau salah, kita tidak akan mampu. Untuk bisa membuktikan mana benar dan mana yang salah, kita akan kehilangan ketajaman. Untuk bisa pada akhirnya menyetujui mana yang benar dan mana yang salah, kita akan kehilangan ketajaman. Kehilangan ketajaman untuk bisa menguji, membuktikan, dan menyetujui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kehilangan ketajaman terhadap hal inilah yang membuat saudara dan saya gampang mengalami degradasi kasih di dalam kita. Makanya kenapa Alkitab bilang kamu harus punya pengetahuan akan kebenaran, kamu harus punya pengertian akan kebenaran, supaya ulang, kamu dapat menguji, kamu dapat membuktikan, dan kamu dapat menyetujui bahwa ini benar, ini tidak benar. Yang benar saya ambil, yang tidak benar saya buang. Makanya Alkitab bilang, dikaitkan itu, kamu dapat memilih apa yang baik. Kata baik di situ bahasa Yunani bilang diafero. Diafero itu artinya adalah ini, kamu dapat memilih yang lebih baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Waktu kamu memiliki pengetahuan akan kebenaran dan pengertian akan kebenaran, maka kamu akan bisa menguji, membuktikan, menyetujui apa yang lebih baik. Orang seringkali bilang ini, komunikasi di antara kami udah nggak bisa jalan. Suami dan istri pada akhirnya memutuskan untuk kita urus cerai aja, karena di antara kita udah nggak cocok. Tapi ini yang Alkitab bilang,
Waktu saudara dan saya memiliki pengetahuan akan kebenaran, saudara dan saya memiliki pengertian akan kebenaran, persepsi yang terbangun di dalam kita adalah persepsi yang benar. Hal yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang bisa menguji, bisa membuktikan, dan bisa menyetujui bahwa begini, yang akan saya pilih adalah yang lebih baik. Lebih baik mana? Bercerai atau tidak bercerai? Lebih baik mana? Bertengkar atau tidak bertengkar? Lebih baik mana? Mengasihi atau berhenti mengasihi? Waktu saudara dan saya memiliki pengetahuan dan juga pengertian akan kebenaran, saudara dan saya akan memiliki kemampuan untuk memilih apa yang jauh lebih baik. Nah, kata baik atau diafero artinya adalah begini, lebih bernilai, lebih hebat, lebih unggul. Apa yang lebih baik, lebih bernilai, lebih hebat, lebih unggul, sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau orang lain menyerah dalam hubungan mereka, kita enggak, Pak, Ibu. Sebanyak-banyaknya masalah dalam hubungan apapun yang kita terlibat di dalamnya, saudara dan saya yang memiliki pengetahuan akan kebenaran, pengertian akan kebenaran, kita tidak akan menyerah, Pak, Ibu, dalam masalah pada sebuah hubungan. Kalau orang lain memilih putus, kita nggak memilih untuk putus, Pak, Ibu. Kita akan memilih untuk terfokus, hubungan ini harus pulih. Makanya kenapa Alkitab bilang, siapapun punya pengetahuan dan pengertian akan kebenaran, kasih dalam diri mereka akan semakin melimpah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada akhirnya, saudara dan saya bisa punya persepsi benar untuk membuat pilihan-pilihan benar. Pilihan yang jauh lebih baik, pilihan yang jauh lebih hebat, pilihan yang berbeda dari pilihan yang orang lain mainkan, pilihan yang jauh lebih bernilai. Nah, itu akan kita mainkan dalam hidupnya kita, Pak, Ibu. Kalau ini terjadi, selamat. Bapak, Ibu, dan juga saya akan mengalami naturalnya kasih berlimpah di dalam kita. Sudah, bahkan di ayat yang ke-10 Alkitab bilang, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Kalau orang sudah bisa memilih apa yang baik, Bapak, Ibu, saudara dan saya bukan hanya sekedar akan dikenal sebagai orang-orang yang hidup berlimpah kasih, tapi saudara dan saya akan juga dikenal sebagai orang-orang yang hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, apakah suci? Suci bahasa Yunani bilang eilikrines. Eilikrines atau suci itu artinya adalah begini, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang murni, tulus. Sudah, saudara dan saya juga akan ditemukan sebagai orang-orang yang mampu. Suci itu artinya begini, mampu untuk membedakan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan mental atau cara berpikir yang benar. Makanya wajarlah, siapapun yang punya pengetahuan akan kebenaran dan pengertian akan kebenaran, mereka sanggup membuat, apa tadi? Ayat 10 bilang, kamu dapat memilih apa yang baik, lalu kenaturalannya adalah, kamu akan suci. Kamu akan jadi orang yang murni, kamu akan jadi orang yang tulus. Mengasihi udah nggak dibuat-buat, Pak, Ibu. Kita nggak munafik, kita nggak di depan mengasihi, di belakang tusuk dari belakang. Nggak begitu, Pak, Ibu. Kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang waktu mengasihi tulus aja, murni aja. Nah, itu suci, Alkitab bilang. Kenapa kita bisa mengasihi murni dan tulus? Sebab kita memiliki kemampuan untuk membedakan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan mental atau pertimbangan dari cara berpikir. Nah, itu suci tuh. Nah, tak bercacat. Tak bercacat bahasa Yunani bilang aproskopos. Aproskopos tuh artinya begini, saudara dan saya akan batal melakukan pelanggaran. Tak bercacat tuh artinya batal melakukan pelanggaran. Pelanggaran bicara di depan matanya kita. Kita bisa tuh langsung mengerjakan pelanggaran. Seperti yang tadi saya bilang, sudahlah, kita udah nggak nyambung, pisah aja lebih baik. Tapi, waktu saudara dan saya punya pengetahuan akan kebenaran, punya pengertian akan kebenaran, kasih dalam diri kita semakin melimpah. Kita tahu bagaimana memilih dengan benar. Saudara dan saya punya persepsi yang benar sehingga kita memilih dengan benar. Nah, Alkitab bilang, saudara dan saya akan ditemukan tidak bercacat. Apa tadi? Batal melakukan pelanggaran. Pelanggaran goda kita tuh. Tapi kita batal.
kita akan memilih nggak mengerjakan pelanggaran. Kita akan memilih untuk tidak kepahitan. Kita akan memilih untuk tidak membalaskan dendam di dalam diri kita buat orang lain. Kita akan memilih untuk memulihkan hubungan yang kita ada di dalamnya. Kenapa? Karena memang kita akan secara natural bertumbuh sebagai orang-orang yang tidak bercacat, yang kebiasaannya adalah batal melakukan pelanggaran. Tak bercacat itu artinya juga adalah begini, tidak terganggu dengan kesadaran dan pikat dosa. Bapak Ibu, dosa itu manis, semua orang tahu. Tapi kita nggak terpikat dengan manisnya dosa. Kita tidak mau mencicipi dosa. Nah, itu tidak bercacat. Artinya kan begini, godaan akan tetap datang. Tapi waktu saudara dan saya memiliki pengetahuan akan kebenaran, pengertian akan kebenaran, persepsi yang benar telah terbangun dalam diri kita, cara kita menilai segala sesuatu tidak menyimpang dari kebenaran, kita menjadi orang-orang yang semakin arif dalam kehidupan, maka saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang juga suci dan tak bercacat. Tak bercacat juga artinya adalah begini, tidak melakukan perlawanan terhadap kebenaran. Berarti Alkitab bilang, semua orang yang punya pengetahuan benar, pengertian benar, maka mereka tidak akan menjadi orang-orang yang melawan kebenaran itu sendiri. Makanya tadi saya bilang, semakin orang paham kebenaran, mudah bagi mereka untuk taat kepada firman Allah. Kalau saudara dan saya terbiasa hidup suci, terbiasa hidup tak bercacat, nah ini yang Alkitab bilang di ayat 11. Saudara dan saya akan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Alkitab bilang, kalau saudara dan saya hidup di dalam keadaan kasih berlimpah, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang suci, tidak bercacat. Pada titik itu saudara dan saya akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Buah sama dengan karpos. Karpos sama dengan buah yang sudah siap untuk dipetik. Artinya, kalau buah itu udah siap untuk dipetik, pada waktu petik yang benar, buah itu akan manis. Semua buah yang dipetik sebelum waktunya, itu kalau tidak pahit pasti kecut, Pak Ibu, asam. Tapi buah yang dipetik karena memang sudah waktu yang tepat untuk dipetik, biasanya pasti manis. Sudah? 2. Karpos atau buah berkaitan erat dengan begini, keteladanan. Jadi coba Alkitab itu mengkaitkan ini loh Pak Ibu. Kasih, hidup suci, hidup tidak bercacat, hidup berbuah dalam kebenaran, dengan begini, memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengertian yang benar. Siapa saja memiliki dua hal itu, mereka akan sanggup memilih apa yang baik. Mereka akan menjadi orang-orang yang terbiasa hidup suci dan tidak bercacat. Hasil yang kemudian terjadi adalah mereka akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara dan saya akan menghasilkan keteladanan dalam kehidupan kita. Lalu begini, saudara dan saya akan mengalami peningkatan kasih di dalam kita, kelimpahan kasih di dalam kita, dan kasih yang berlimpah di dalam kita, itu akan tetap ada. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Saya berdoa Tuhan kiranya kami semua menjadikan prioritas mengejar pengetahuan benar, mengejar pengertian benar dengan cara merenungkan firman Allah sebagai prioritas inti dalam hidup kami. Supaya masalah apapun dalam hubungan kami akibat ketiadaan kasih atau degradasi kasih itu dapat terselesaikan. Karena hari ini kami tahu, waktu kami memiliki pengetahuan akan kebenaran dan pengertian yang benar, maka kasih dalam diri kami akan melimpah. Kami akan semakin tahu bagaimana memilih dengan benar. Hidup kami akan semakin suci, tidak bercacat, dan menghasilkan buah-buah benar dalam kehidupan. Kami berdoa biarlah pada akhirnya, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, dengan siapa saja kami berinteraksi, orang bisa melihat kasih Kristus dengan sangat nyata, berlimpah ada dalam hidup kami.
Biarlah waktu kami mengasihi orang dengan ukuran yang melampaui standar pada umumnya. Karena kami telah mengalami kelimpahan kasih, karya Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami punya pengetahuan benar dan juga pengertian benar saat kami merenungkan firman Tuhan. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, seumur hidup kiranya. Kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Saya berdoa untuk hubungan suami dan istri. Kiranya hubungan saudara dikuasai oleh kelimpahan kasih. Untuk orang tua dan anak, kiranya hubungan saudara dipenuhi dengan kelimpahan kasih. Untuk hubungan apapun yang saudara ada di dalamnya, kiranya di dalam hubungan itu terjadi kelimpahan kasih. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Sebelum kami akhiri pertemuan kami bersama-sama mau mendoakan doa yang Tuhan Yesus ajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.